Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang dalil-dalil wajibnya salat. Dan kemarin kita sudah membahas apabila seorang anak kecil sudah sampai 7 tahun, itu walaupun belum balik diperintahkan salat atau biarin aja? Diperintahkan salat agar dia memperhatikannya dan terbiasa dengannya. Mendapatkan pahala gak? Mendapatkan. Orang tuanya juga dapat ya? Dapat. Ahsan. Kalau gak mau sholat udah umur 10 tahun diapain? Pukul. Antum yang bilang ya. Berarti antum udah berapa tahun nih? Lebih dari itu. Oke, perhatikan. Qala al-muallifu hafidhallahu ta'ala wa la yajuzu ta'khirus salati an waqtiha. Gak boleh, tidak boleh mengakhirkan salat daripada waktunya. Nah, ini yang sering mengundur-undur salat. Zuhur, nanti ajalah salatnya, lanjut dulu. Nanti ajalah salatnya udah jam 1, tapi baru jam 1, nanti dulu Akhirnya apa? Malas, ngantuk, ketiduran. Bangun jam 2:30, ya udah terlambat, ini mah udah mau asar, udahlah nggak usah sholat. Nah, kan gitu. Syaitan di situ. Nggak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya. Allah Ta'ala berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib atas orang-orang yang beriman, kitaban, ya, diwajibkan, mawqutan, ya, pada waktu-waktu tertentu. Ay mafrudatan fi awqatin muayyanatin, yaitu diwajibkan pada waktu-waktu tertentu. Maka apa? Fala la yajuzu ta'khiruha anha. Enggak boleh mengakhirkan salat daripada waktu-waktu tersebut yang sudah ditentukan. Kecuali liman yuridu jam'aha ma'a ma ba'daha jam'a ta'khirin. Kecuali bagi orang yang ingin jam'aha, menggabungkan salat, ma'a ma ba'daha, bersamaan dengan salat setelahnya. Jama' ta'khir, misalnya dia sedang bersafar, masuk waktu zuhur, dia akhirkan salat zuhur. Memang niatnya nanti mau dijamak saja, jamak takhir dengan asar. Jadi dia sholatnya nanti ketika masuk waktu asar, dia sholat zuhur, baru kemudian sholat asar. Itu pendapat. Ada yang mengatakan asar dulu baru zuhur. Itu tidak mengapa. Diakhirkan sholat karena memang tujuannya untuk menjamaknya, jamak takhir. Dia sedang bersafar maghrib dan isya, udah masuk waktu maghrib, dia pikir waduh lelah sekali ini perjalanan jauh 100 km. Akhirnya apa? Dia akhirkan itu waktu sholat maghrib sampai datang waktu isya, kemudian dia jamak takhir. Itu tidak mengapa. Idza kanat mimma yujma'u, apabila termasuk dari apa-apa yang boleh dijamak. Wa kana mimman yubahu lahumul jam'u, dan termasuk orang yang dibolehkan baginya jamak. Perhatikan ini ya. Tadi pertama idza kanat mimma yujma'u. Ini maksudnya apa? Apabila salat termasuk dari yang boleh dijamak. Apa aja salat yang boleh dijamak? Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Subuh dengan zuhur boleh gak? Gak boleh. Jadi kalau ingin jamak takhir, ingat dengan catatan idza kanat mimma yujma'u, apabila salat tersebut dari apa-apa yang boleh dijamak. Dan
Wa kana mimman, ini orangnya. Tadi salatnya, ini orangnya. Mimman yubahu lahumul jam'u, dan dia termasuk orang yang dibolehkan baginya jamak seperti bersafar. Wa amma ta'khiru salatil laili ila an-nahari aw salatin nahari ila al-laili aw al-fajri ila ma ba'da tulu'i syamsi fala yajuzu bihali minal ahwali la li janabatin wala najasatin wala ghairi dhalik bal yusalliha fi waqtiha ala hasabi halihi. Amma ta'khiru salatil laili, adapun mengakhirkan salat malam yaitu isya sampai siang, ya isya dengan subuh, boleh gak dijamak? Nggak boleh. Atau mungkin di sini maksudnya waktu salat isya itu nanti dikerjakan jam 5 subuh, nanti dikerjakan jam 6 pagi. Au salatin nahari ilal laili, atau salat di waktu siang diakhirkan sampai malam. Awil fajri, atau waktu fajar, ya bukan pada waktunya. Ila ma ba'da tulu'i syamsi, sampai setelah terbitnya matahari. Maka ini fala yajuzu bihali minal ahwal, enggak boleh dengan keadaan apapun, dengan keadaan dari keadaan-keadaan. Lali janabatin, tidak karena mandi besar, ya janabah, karena dia janabah, junub, ya. Wala najasatin, dan tidak karena dia najasah, terkena najis. Wala ghairi dzalik, dan tidak juga karena selain itu. Akan tapi apa? Bal yusalliha fi waqtiha, dia salat pada waktunya ala hasabi halihi, sesuai dengan keadaan. Wa ba'dul juhali qad yakunu fi halati ilajin fil mustashfa ala saririn la yastati'u an-nuzula minhu. Ini perhatikan, sering terjadi. Ba'dul juhal, sebagian orang-orang jahil yang tidak berilmu, tidak mengetahui, orang bodoh. Qad yakunu fi halati ilajin, terkadang, ini qad ya, maknanya apa? Terkadang, litaklil. Terkadang berada di dalam keadaan ilaj, ya sedang sakit. Fil mustashfa, di rumah sakit. Ala sarir, di atas ranjang. Terkadang dia dalam keadaan sakit, di rumah sakit, di atas ranjang. La yastati'un nuzula minhu, enggak bisa dia turun dari ranjang. Nuzul apa? Turun. Minhu, kembali ke mana? Sarir, enggak bisa turun dari ranjangnya. Aw la yastati'u taghyira thiyabihi allati 'alaiha najasatun, atau dia enggak bisa mengganti pakaiannya yang terdapat najis pada pakaiannya, allati 'alaiha najasatun, yang terdapat najis pada pakaiannya. Aw laisa 'indahu turabun yatayammamu bihi, atau dia tidak memiliki tanah, debu untuk dia bertayamum dengannya. Aw la yajidu man yunawiluhu iyyahu, atau dia tidak mendapati orang yang membantunya untuk berwudu atau membantunya untuk bertayamum. Iyahu di situ tayamum. Sehingga apa? Sebagian orang-orang yang dia tidak berilmu, tidak mengetahui, orang-orang jahil, ketika dia di rumah sakit, dia pikir, waduh, anak nggak bisa turun nih dari ranjang. Waduh, anak nggak bisa ganti baju nih, ada najisnya. Nggak bisa kena air, waduh, nggak ada tanah lagi untuk tayamum. Dan juga nggak ada orang yang bantuin anak untuk anak bisa tayamum. Sehingga apa? Fayu akhirus salata an waqtiha, dia mengakhirkan salat daripada waktunya. Wa yaqulu usalliha fima ba'du, dan dia mengatakan, aku akan salat nanti saja. Nanti. Kapan? Idza zalal udru, apabila telah hilang udurnya, nanti kalau sembuh baru aku salat. Ini kata Syekh, wa hadza khata'un 'azimun, keliru yang sangat besar. Bayangkan seperti itu. Dia sakit di rumah sakit, atau mungkin bahkan dia sakit biasa di rumah, tidak sampai kritis, dia meninggalkan sholat. Dia bilang,
Ini kan keringanan kali ya. Nah, dia tebak-tebak tuh pakai perasaan. Anak kan lagi sakit ya, paling nggak apa-apa kali nggak sholat. Maka ini keliru yang besar. Wa tadhi'un lis-sholati, dan ini tadhi', menyia-nyiakan salat. Auqa'ahu fihi al-jahlu wa 'adamus su'ali. Auqa'ahu, terjadi padanya karena kebodohan dan tidak bertanya. Lalu apa yang harus dia lakukan kalau tadi keadaan seperti itu? Nggak bisa turun dari ranjang, nggak bisa mengganti pakaiannya yang ada najisnya, nggak bisa kena air juga, nggak ada debu yang ia bisa bertayamum dengannya, nggak ada orang yang membantunya. Maka apa kata Syekh di sini? Fal wajibu ala mithli hadza ay yusalliya ala hasabi halihi fil waqti. Maka wajib pada yang semisal ini ayyusalliya, dia salat ala hasabi halihi, sesuai dengan keadaannya pada waktu tersebut, fil waqti. Diterima gak salatnya? Diterima. Wa tujzi'uhu salatuhu fi hadhil halati, dan diterima salatnya dalam keadaan ini. Walau shalla biduni tayammumin, walaupun dia salat tanpa tayammum, au bi thiyabin najasatin, atau dengan baju yang najis, diterima salatnya. Coba lihat. Kurang apa lagi Allah SWT memberikan banyak kemudahan. Gak ada alasan orang gak salat. Udah mati baru tuh gak apa-apa gak salat. Gak bisa tayamum, gak ada debu yang dia digunakan untuk bertayamum dengannya, gak ada orang yang membantunya, ya udah sholat tanpa tayamum. Gak bisa ganti baju penuh dengan najis, darah, ada air kencingnya, ada buang air besarnya itu. Baju najis, dia sholat, gak apa sholat, diterima sholat. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Hatta walau shalla ila ghairil qiblati, walaupun kalau dia salat kepada selain kiblat, idza kana la yastati'u istiqbal al-qiblatihi, apabila dia tidak mampu istiqbal al-qiblah, menghadap ke kiblat, dia salat menghadap ke selain kiblat karena dia enggak mampu untuk menghadap kiblat, maka salatnya salatuhu sahihatun, salatnya benar. Diranjang, enggak bisa dia menghadap kiblat. Nggak ada lagi alasan. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat karena bermalas-malasan melalaikannya? Perhatikan ini, ngeri. Wa man taraka as-salata tahawunan aw kasalan min ghairi jahdin liwujubiha. Wa man taraka as-salata tahawunan, dan barang siapa yang meninggalkan sholat karena lalai, aw kasalan, atau karena malas. Min ghairi jahdin, dia tidak mengingkari, liwujubiha, kewajibannya, dia tidak mengingkari, dia yakin nih salat wajib, tapi dia tinggalkan karena lalai atau bermalas-malasan. Maka apa kata Syekh di sini? Beliau memilih pendapat kafar ala sahihi min qaulayil ulama'i. Syekh Shalih Al-Fauzan berpendapat orang tersebut kafir. Menurut pendapat yang benar menurut beliau, dari dua pendapat para ulama. Kita tahu ada perbedaan pendapat orang yang meninggalkan sholat ini, dia masih muslim atau kafir. Dan Syekh, beliau memilih pendapat kafar. Bal huwa as-shawabul ladzi tadullu alaihi al-adillatu. Bahkan ini dia adalah yang benar, yang ditunjukkan atasnya oleh dalil-dalil. Seperti hadis baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara laki-laki dan antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Rawahu Muslimun wa ghairuhu minal adillati. Kemudian apa kata Syekh di sini? Wa yanbaghil isya'atu an tarikiha bitarkiha. Dan seharusnya isya'ah,
dikabarkan tentang orang yang meninggalkannya, meninggalkan salat bitarkiha dengan sebab meninggalkannya. Kabarkan, beritahu dia, hati-hati kamu jangan tinggalkan salat. Ada perselisihan di antara para ulama, orang yang meninggalkan salat karena malas, karena lalai, ini dia masih muslim atau kafir. Diberitahu. Tujuannya apa? Liyuftadha, agar dia dapat mengetahui keburukannya. Liyuftadha, tersingkap keburukannya, membuat dia kembali lagi untuk melaksanakan salat. Dan lihat di sini pendapatnya Syekh. Orang yang meninggalkan salat, kan tadi kata Syekh ada pendapat di antara para ulama di situ. Dan Syekh memilih kafir. Kalau kafir berarti apa? Wala yanbaghi salamu alaihi, enggak boleh memberikan salam kepadanya. Ngeri. Wala ijabatu da'watihi, dan enggak boleh menjawab salamnya. Dia memberikan salam enggak boleh dijawab. Hatta yatuba wa yuqimas salata. Sampai kapan? Enggak boleh salam dan menjawab salamnya. Sampai dia bertaubat dan menegakkan salat. Lianna salata amunuddin, karena bahwasanya salat adalah tiang agama. Wa hiyal fariqatu bainal muslimi wal kafiri, dan dia adalah pemisah. Enggak main-main. Oleh karena itu, perhatikanlah salat-salat kita dan nasihatkan dari sanak kerabat kita, ibu bapak kita, kakak dan adik kita, paman dan bibi kita yang masih meninggalkan salat. Karena yang kita takutkan, kalau ternyata memang yang benar pendapatnya adalah kafir, bagaimana? Kita nggak tahu. Mungkin nanti dia di dunia mengira, nggak apa-apa meninggalkan salat, kan ada perselisihan, masih muslim kali yang benar. Ternyata ketika di hadapan Allah yang benar pendapatnya kafir, dia udah nggak muslim lagi. Dia kira dahulu di dunia akan masuk surga, ternyata tidak akan masuk surga. Itu yang kita takutkan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.